Oke. Kalau ada kata-kata seperti ini, maka sanksi administrasi 1820 menurut tebakan teman-teman, kira-kira ini kena di sanksi pasal berapa, teman-teman? 13 bukan Pak? 13 ayat 2. Oke, kenapa 13 ayat 2? PPH Pak. PPH, terus berdasarkan hasil pemeriksaan. Gitu ya. Oke, ini contoh tabelnya. Oke, berarti di sini kita dapat dari mana nih? 1,82% yang ada di bawah, tabel di bawah, dikali 10 juta, gitu ya. Dikali berapa bulan? Oktober, berarti November, Desember 2020, gitu ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Oke, dari akhir masa pajak sampai terbitnya SKPKB. Berarti sanksinya 10 bulan. Mudah-mudahan hitung-hitungannya benar. Coba aja dihitung dengan kalkulator. Gitu ya. Oke. Didapat dari mana sanksi administrasi 1.820.000? Itu dari tarif pasal 13 ayat 2 dikali pokok pajaknya 10 juta, oke, dikali jumlah bulannya. Bulannya dihitung sejak berakhirnya masa pajak sampai terbitnya SKPKB. Oke. Terus pada bulan Desember 2021 ditemukan data baru. Oke, data baru berupa objek yang belum dipotong sehingga menambah sebanyak 20 juta. Oke. Nah, karena ada data baru, ini udah terbit SKPKB di sini, ya. Karena ada data baru untuk wajib pajak yang sama, di jenis pajak yang sama, dan untuk masa pajak yang sama, oke, sama-sama untuk Oktober 2020, maka diterbitkan SKPKBT tambahan. Misal tanggal 10 Januari 2020. Sesuai dengan informasi di slide sebelumnya, maka sanksinya adalah 100% dari selisih SKPKB dan SKPKBT. Oke, sesuai dengan informasi ini, maka kita bisa bilang bahwa tadinya ada tambahan pajak 20 juta, kena sanksi 100% 20 juta, maka yang harus dibayar jadi 40 juta. Oke, jadi kalau SKPKBT berbeda dengan konsep pasal 13 ayat 2, 13 ayat 3. Oke, dia pakai kenaikan 100%. Galak ya. Galak. Oke. Ada yang perlu saya ulang, teman-teman? Pak, saya mau tanya Pak. Baik. Berarti SKPKB itu sudah terbit dan sudah dibayar oleh WP, kemudian ada data baru, terus muncul SKPKBT, dan yang kurangnya itu aja berarti dibayar Pak, yang kurang plus sanksinya 100%. Jadi nggak 11.820.000 ditambah 40 juta, enggak begitu Pak ya? Oke. Cerita itu sudah benar, bahkan meskipun wajib pajak belum bayar, gitu, ya. SKPKB terbit nih, 11.820.000, ya. Wajib pajak belum bayar. Itu hal lain. Ternyata ketemu baru lagi data. Maka terbit SKPKBT lagi nih. Angkanya yang ada di bawah. Berarti wajib pajak suruh bayar yang mana? Yang SKPKB suruh bayar, SKPKBT suruh bayar. Oke. Jadi cerita tadi sudah benar, bahkan kalau saya ambil informasi mengenai wajib pajaknya sudah bayar atau belum. Gitu ya. Oke. Intinya apa? SKPKBT itu harus ada sebelum SKPKB. Harus ada setelah SKPKB, sorry. Kalau nggak bisa kita nambahin tambahan kalau tidak ada SKPKB sebelum. Namanya tambahan. Oke, nambah. Makannya nambah, berarti kan udah makan duluan tadi. Oke, sip. Tarik nafas, teman-teman. Wah, oke ya. Oke, saya pun kesulitan nih membuat ini cukup padat dan informatif buat teman-teman. Karena banyak sekali kalau saya sampaikan apa yang ada di buku, wah ini tambah berbet pastinya. Ya, oke. Mau nggak mau, seperti saya sampaikan di awal ngomongin KUP, memang teman-teman harus sedikit membaca mengenai literatur. Nanti kita lihat contoh-contohnya supaya saya mudah untuk memahami. Dan dulu saya juga gitu. Saya pernah merasakan susahnya nih memahami KUP karena luas banget, ya.
KUP ini kan semacam tanda kutip SOP yang harus dijalankan oleh DJP semuanya. Dan teman-teman diminta untuk nelen dalam waktu 7 pertemuan. Nah, lumayan. Ya, lumayan. Oke. Masih bisa lanjut? Lanjut ya. Di sini baru ngomong sekitar 1 jam kayaknya ini. Belum ada. Ya. Oke. Berikutnya. Mengenai jangka waktu penerbitan SKPKBT pun sama, teman-teman. Ya, bahwa SKPKBT jangka waktunya sama dengan SKPKB. Sehingga, ini sebenarnya ada kesalahan ini 2018, harusnya di sini. 2018. Ya. Sehingga, kalau SKPKB-nya udah mepet, gitu ya, udah mepet jatuh tempo SKPKB, maka akan sulit menerbitkan SKPKBT. Karena jangka waktunya sama. Oke, kayak tadi misalnya contoh SKPKB terbitnya di Desember 2023. Kalau ketemu data barunya di Februari 2024, udah nggak bisa tuh terbit SKPKBT. Kenapa? Karena 5 tahun setelah berakhirnya masa pajak. Oke, oke. SKPKBT ya. Oke. Habis SKPKBT tambahan, sekarang lebih gampang nih. Ya, lebih gampang adalah mengenai SKPLB. SKPLB ini lebih bayar, teman-teman. Bentar. Oke, nanti kalau teman-teman yang nanyakan, saya jelasin lagi. Ya, jadi salah. Kalau mau SKPLB, ya, SKPLB ini lebih bayar. Beda sama SKPKB, ini nggak ada sanksi, karena namanya SKPKB. Kalau SKPLB itu kan berarti tidak ada yang tambahan perpajakan, tidak ada tambahan kewajiban perpajakan. Tadi sanksi dikenakan kalau menambah jumlah pajak terutang. Kalau SKPLB dan SKP nihil setelah ini, itu tidak ada ketetapan sanksi. Kenapa? Karena tidak menambah jumlah pajak yang terutang. Teman-teman. Oke? Oke. Contohnya adalah misal laporan SPT seperti yang teman-teman lihat di layar. Ya. Contohnya di sini adalah ternyata PPh terutangnya itu lebih kecil dibanding kredit pajaknya. Sehingga dia bilang status saya lebih bayar 26 juta. Misalnya seperti itu. Terus gimana nih kalau lebih bayar? Nanti di akhir materi kita ini saya akan ngomong mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Kalau ada kelebihan, ya dikembaliin. Oke. Tinggal pertanyaannya adalah bagaimana prosedurnya. Jadi teman-teman ya, kalau ada kurang bayar, disuruh bayar. Kalau ada lebih bayar, dikembalikan. Oke. Tinggal ntar bagaimana prosedur pengembalian. Ini kalau SKP LB. Dan SKP LB pun itu juga terbit berdasarkan pemeriksaan, teman-teman. Oke. Jadi PT Adi menyampaikan SPT lebih bayar sesuai dengan yang tampilannya di sini. Oke. Kalau teman-teman masih ingat kemarin, kenapa ada pemeriksaan? Salah satu contohnya adalah SPT yang menyatakan lebih bayar. Oke, jadi kalau ada SPT lebih bayar, oke, maka dia diperiksa dulu. Buat apa diperiksa? Memastikan benar nggak dia ini lebih bayar. Setelah diperiksa, baru terbit SKPLB. Jadi semua SKP-SKP ini nanti produk dari pemeriksaan. Oke? Oke, jadi poin itu ya. Kalau kurang suruh bayar, LB dikembaliin, tapi pakai pemeriksaan dulu. Diperiksa dulu tetap. Nanti produknya baru SKP. Oke. Satu lagi, oke, SKP yang satu lagi itu adalah SKP nihil. Nihil itu artinya apa? Setelah wajib DJP ngeliat nih, wah ini kok nih PT Adi ini nihil terus di 3 tahun berturut-turut, misalnya gitu ya teman-teman. Atau si Adi ini kurang bayar, tapi kayaknya kurang banyak nih. Ini ada indikasi bahwa si wajib pajak ini ya itu memodifikasi laporan keuangannya, misalnya supaya hasilnya segitu-gitu aja. Oke. Jadi
Misalnya meskipun ya SPT-nya kurang bayar, terus diperiksa, setelah diperiksa ternyata hasil pemeriksaannya bilang, "Oh, emang bener deh, ternyata memang apa yang dia laporkan itu sudah benar, meskipun ini hasil pemeriksaan." Oke, maka apa yang terjadi? Ya terbit SKP juga. Karena hasil pemeriksaan itu output-nya adalah SKP. SKP-nya dibilang SKP nihil. Oke, jadi udah ada 4 SKP. SKP kurang bayar, SKP kurang bayar tambahan, SKP lebih bayar, SKP nihil. Oke. Persamaannya adalah semua didahului dengan pemeriksaan. Oke. Pemeriksaan untuk apa? Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, kalau kita mundur lagi ya. Oke. Jadi habis dari pemeriksaan, output-nya adalah surat ketetapan pajak, ada yang kurang bayar, ada yang kurang bayar tambahan, ada lebih bayar, ada nihil. Semuanya terbit SKP. Oke? Sip. SKP, SKP KBT, SKP LB, SKPN. Ada lagi teman-teman yang mau diobrolin? Oke, ya. Oke. Udah tinggal 10 slide lagi kok, ya. Tenang, tenang. 10 slide lagi. Ya. Kayaknya jam 12 beres nih nanti. Oke, sip. Lanjut. Selain SKPKB, selain SKP maksud saya, ini ada dasar penagihan pajak yang lainnya atau ada ketetapan pajak yang lainnya selain surat kapan? Selain SKP. Namanya adalah surat tagihan pajak yang biasa disingkat STP. Oke, seperti biasa. Kalau belajar pajak harus siap dengan banyak singkatan. STP nih, bukan SPT, tapi STP. Oke, sebagian udah kita obrolin deh di mata kuliah PBB kemarin ya. Ya, meskipun triggernya berbeda, tapi namanya sama, STP, Surat Tagihan Pajak. Perbedaan mendasar antara STP dan SKP adalah STP bukan produk atau bukan tindak lanjut dari pemeriksaan. Itu yang paling utama. Oke, surat tagih pajak itu lebih ke denda administrasi. Teman-teman lihat. Ya. Pertama, kalau ada pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang tidak atau kurang dibayar. Nanti ada contohnya. Ya misalnya contohnya gampang gini, saya pengusaha jualan cabai, gitu ya. Di SPT saya bilang, SPT saya kurang bayar 30 juta. Oke, tapi saya bayarnya sebelum lapor cuma 20 juta. Ada yang kurang bayar 10 juta nih, ya kan? Nah, SPT saya kurang bayar. Oke, belum nggak usah masuk pemeriksaan ini, ya. DJP udah tahu nih, lah ini orang utangnya 30 juta bayar cuma 20 juta. Dah, kontak dia, suruh bayar. Nah, cara menghubungi si wajib pajak, cara memberitahu si wajib pajak bahwa dia ada kekurangan pembayaran, itu adalah dengan surat tagihan pajak, bukan dengan pemeriksaan. Oke, tadi pemeriksaan kita udah tahu nih, kapan pemeriksaan? Kalau ada SPT-LB, kalau ada SPT yang menyatakan rugi, kalau ada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT, dan seterusnya. Kalau dia menyampaikan SPT, SPT-nya kurang bayar, oke, dan dia bayarnya nggak sebanyak itu, maka disampaikan SPP. Contohnya, dia pakai contoh yang tadi. Ya, si wajib pajak bilang bahwa PPh terutang saya 23.806.600. Oke, di SPT-nya ngomong segitu. Ya. Tapi di pembayarannya dia baru bayarnya misalnya 13 juta. Dia baru bayar 13 juta. Masih kurang 10 juta sekian. Bagaimana cara DJP menyampaikan ke wajib pajak secara hukum? Apakah AR selalu WA gitu ya? Bingung ntar di WA sama AR. Oke. Maka prosedur secara formal yang benar adalah DJP memberitahukan si wajib pajak melalui surat tagihan pajak. Oke. Oke. Berikutnya, dari hasil penelitian terdapat kurang bayar sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Oke, contohnya gimana? Contohnya gini, cara gampangnya. Oke. SPT masa PPN masuk deh teman-teman. Ya, SPT masa PPN masa Desember 2021 kemarin.
sampai ke DJP, diteliti oleh account representative ya OLAR. Oh ternyata, gitu ya, mungkin ini sudah sangat jarang ya salah tulis sama salah hitung karena semua sudah serba otomasi. Oke, sudah sangat jarang nih. Atau bisa kita bilang pakai SPT PPh Final pasal 4 ayat 2. Masih ingat ya? Saya jual rumah ke Wahyu. Oke, saya jual rumah ke Wahyu, terus rumahnya harganya 1 miliar. Oke, harusnya itu kena PPh Final 2,5% dari 1 miliar. Oke, seperti itu. Jadi ini Adi jual rumah ke Y. 1 miliar. Harusnya kena PPh pasal 4 ayat 2, 2,5% dari omset. Terus si Adi, karena dia nggak tahu mengenai konsep PPh, ya, ketika dia melakukan setor, dia setor hanya, dulu saya beli rumah harganya 700 juta. Gitu ya. Maka ketika dia menyetor PPh pasal 42-nya, dia cuma nyetor 300 kali 2,5%. Oke. Ada salah penghitungannya. Ya, karena kan kalau PPh pasal 4 ayat 2 antar orang per orang nggak pakai sistem. Ya, si Adi nggak punya aplikasi perpajakan, dia cuma orang biasa, orang warga negara pada umumnya. Ya, si Wahyu pun demikian, dia tidak boleh memotong. Oke. Nah, kalau ada kesalahan seperti ini, yang bukan karena SPTLB, bukan karena rugi, bukan karena tidak menyampaikan, tapi pure karena kesalahan menerapkan ketentuan, ya, maka ditagihnya juga dengan STP. Dikirimin surat nih si Adi, ini ada tagihan pajak kekurangan sebesar sekian. Dari mana? Dari salah ngitung PPh pasal 42. Oke. Ingat, A, B, nggak ada yang hasil pemeriksaan. Ya, jadi kita bisa membedakan kapan SKP, kapan STP. Oke? Oke. Berikut. Oke. Kalau wajib pajak dikenai sanksi administrasi, oke, berupa denda atau bunga. Loh, Pak, tadi di SKP itu ada sanksi tuh. Sanksi yang di SKP itu ditagih pakai STP atau pakai SKP? Pakai SKP kalau hasil pemeriksaan. Jadi kalau ada sanksi pasal 13 ayat 2 hasil pemeriksaan, ditagihnya ya pakai SKP. Karena tadi di awal teman-teman SKP itu berisi apa? Jumlah pokok pembayaran, kredit pajak, termasuk sanksi dan jumlah yang harus dibayar. Oke, di awal-awal pertemuan tadi. Lalu STP suruh nagih denda yang macam mana sih? Yang kayak gimana? Oke, saya coba tampilkan beberapa hal tambah lagi nih ya, cabangnya. Oke. Ini adalah denda-denda dan sanksi-sanksi yang ditagih menggunakan surat tagihan pajak. Belakangan depor. Ya, ini poin C tadi. Kan berarti di sini, ya poin C. Sanksi apa? 1. Wajib pajak melakukan pembetulan SPT. Masih ingat kayak ada pembetulan SPT kemarin di pertemuan ke-10 mungkin? Ya, nanti kita, di slide sebelumnya saya siapkan penjelasannya. Oh iya, oke. Jadi kalau wajib pajak melakukan pembetulan SPT, tapi utang pajaknya menjadi lebih besar. Sama mengenai definisinya, kita lihat slide berikut. Kalau ada wajib pajak telat bayar. Nah, telat bayar nih guys. Harusnya kalau kemarin kita ngomongin mengenai pembayaran, maka kapan PPN harus dibayar? Akhir bulan berikutnya. Kan gitu ya? Kapan PPh pasal 29 untuk badan harus dibayar? Sebelum menyampaikan SPT tahunan badan. Kalau bayarnya offside, gitu ya, lewat dari deadline, maka keterlambatan tersebut dikenakan denda. Oke? Atau nomor 3, sudah terbit SKPKB, ya, SKPKB ini harus dibayar 1 bulan setelah terbit. Dikasih SKPKB, tapi SKPKB-nya nggak dibayar, teman-teman. Kalau SKPKB nggak dibayar, setelah 1 bulan, diterbitkan STP untuk menagih denda, untuk menagih hutang pajak dalam SKPKB. Oke, kalau ada yang berulang, nanti saya ulang. Oke. Keempat, kalau ada wajib pajak meminta pengangsuran pembayaran pajak. Misalnya, ternyata pajak yang terutang 100 juta.
Si Adi nggak mampu nih bayar di Maret. Padahal dia harus lapor di bulan Maret dan membayar di bulan Maret. Dia nulis ke DJP. Saya minta pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Oke. Dikasih penundaan, tapi plus sanksi. Ya, sanksinya tersebut nanti ditagih dengan STP. Oke. Bikin faktur pajak tidak tepat waktu, maksudnya PPN. Ya, PPN-nya harus transaksi tanggal 16 Agustus, dibuatnya bulan depannya. Harusnya kan ketika ada tanggal transaksi. Kayak soal UTS kemarin. Oke. PKP, lapor faktur pajak Januari, tapi di bulan September. Oke. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan administratif. Atau wajib pajak menyampaikan SPT terlambat. Kayaknya di pertemuan pelaporan ya. Kalau SPT tahunan badan terlambat dilaporkan, juta, gitu ya. SPT masa PPN 500.000, SPT masa 500.000, SPT perorangan kalau telat dendanya 100.000. Oke. Denda tersebut, denda keterlambatan penyampaian SPT, ditagihnya juga dengan STP. Waduh, banyak banget ya informasinya. Saya aja yang ngajarin bingung, gimana supaya teman-teman bisa dapetin STP. Tapi kan ini nggak harus dihafal ya teman-teman ya, kan masih open book nanti ya. Oke, at least tahu apa yang dimaksud dengan 1-7. Ada yang perlu saya ulang? Dari 1-7, mengenai hal-hal yang ditagih dengan menggunakan STP? Nggak ada? Skip? Oke, nanti bisa saya baca sendiri, Pak. Kalau kadang saya kayak gitu tuh. Saya gitu ya. Pas baca sendiri ya nggak ngerti juga sih. Oke, sama aja. Hanya sama teman sebelahnya. Oke. Sekarang saya coba kasih contoh di yang nomor 1. Ya. WP membetulkan sendiri SPT tahunan. Slide ini saya ambil persis dari apa yang saya sampaikan di pertemuan ke-10 kalau nggak salah mengenai pelaporan. Oke. Pembetulan SPT. Ada klausul gini. Jika pembetulan menambah jumlah pajak yang seharusnya dibayar, bayaran pajak tersebut dikenai bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kali ini cara ngitungnya adalah suku bunga acuan plus 5%. Ini bukan yang ada di tabel ya, ini caranya. Kapan sanksinya dihitung? Sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT atau sejak jatuh tempo pembayaran SPT masa sampai dengan tanggal dibayarnya. Oke? Ya, jadi ada 2 informasi nih. 3 deh. Kalau menambah jumlah bayaran, nanti kena denda. Pertama. Tarifnya pakai mana? Pakai tarif per bulan Kementerian Keuangan. Sejak kapan dihitungnya? Kalau SPT tahunan, sejak batas penyampaian SPT tahunan, artinya ada yang tanggal 31 Maret, ada tanggal 30 April, oke, tergantung ini SPT orang pribadi atau SPT badan, atau jatuh tempo pembayaran SPT masa. Kemarin, kalau SPT masa PPN kapan jatuh temponya? Akhir bulan berikutnya, gitu ya. SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 berapa? Tanggal 15 atau tanggal 10 bulan berikutnya. Oke, ini di kemarin, di pas sebelum pemeriksaan. Oke, saya bikin tabel tuh, teman-teman bisa mengacu ke situ. Oke, sampai dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut. Terus apa yang ditagih oleh STP? Ya ini, bunga. Nanti ini ditagih oleh surat tagihan pajak. Contoh ilustrasinya, teman-teman. PT ABC membetulkan sendiri SPT tahunan SPT tahunan PPh tahun 2020 pada tanggal 20 September 2021. Oke, ceritanya begini. Ini tahun 2020. Ya. Untuk tahun pajak 2020. Kapan PT ABC harus lapor, teman-teman? Untuk PPh tahunan badannya? Kapan? Harus lapor. Tahun pajak 2020. Ya. Tanggal berapa nih PT ABC harus lapor setidaknya?
30 April 2021, Pak. 30 April 2021, Pak. Cocok. Ini 2021, maka tanggal 31 April dia harusnya lapor SPT tahunan badan. Dan dia sudah lapor tepat waktu, saya anggap. Ya. Karena informasinya hanya dia membetulkan sendiri, melakukan pembetulan SPT. Ya. Saya ganti dulu. Dia melakukan pembetulan SPT pada tanggal 20 September 2021. Ini ada pembetulan SPT. Oke. Tadinya di laporan yang tanggal 31 April, ya, dia ngakunya bahwa pajak terutangnya adalah 100 juta, kreditnya 80 juta. Sehingga dia harus bayar berapa? 20 juta. Kan gitu ya? Oke. Sampai sini oke, teman-teman? Oke, Pak. Oke, sip. Makasih responnya. Ya. Ternyata di September dia melakukan pembetulan. Dia bilang bahwa di September dia bilang, saya ganti dulu. Di September dia bilang, pajak terutang saya 130 juta nih, dan kredit pajaknya tetap 80 juta. Sehingga ada selisih antara SPT di tanggal 31 April dan pembetulan SPT di tanggal 20 September. Selisihnya adalah sebesar 30 juta. Oke. Kalau kita balik ke definisi tadi. Jika pembetulan menambah jumlah pajak yang seharusnya dibayar, baru kena denda. Dan ilustrasi ini sepakat. Ternyata pembetulan SPT per tanggal 20 September menambah jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Ya kan? Oke. Berarti 30 juta ini selain harus dibayar oleh PT APC, juga akan dikenakan denda. Oke. Ada denda keterlambatan pelaporan nggak? Nggak ada. Karena dilapor tepat waktu sebenarnya, tanggal 30 April, nggak ada 31 April ya. 30 April. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, kena pakai tarif yang mana, teman-teman? Ya. Baru nih sekarang nih, kita pakai ketentuan di pasal 8, yaitu mengenai pembetulan SPT. Oke. Kalau pasal 8 ayat 5 ini pengungkapan ketidakbenaran. Oke. Pasal 13 pemeriksaan. Pasal 8, 9 ini ngomongin mengenai pembetulan SPT. Pasal 8 dulu deh. Pasal 8 mengenai pembetulan SPT. Oke, yang 2A PPN, yang pasal 2 PPH badan. PPH maksud saya. Oke ya, sip. Terus, maka kita bisa bilang bahwa untuk ilustrasi ini, itu kena sanksi sesuai dengan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang KUP. Kenapa? Karena ini adalah pembetulan SPT PPH yang menambah jumlah pajak yang terutang. Oke, tarifnya pakai mana? Tarif pasal 8 ayat 2. Oke, saya hapus sedikit teman-teman biar kelihatan. Mari. Ya. Sekarang kita mau ngitung sanksinya kena berapa. Oke. Kalau kita lihat, ini kita akan membetulkan pasal 8 ayat 2, maka kita akan pakai 0,96%. Ya. Sejak kapan dihitung sanksinya? Kita balik ke definisinya. Sejak saat berakhirnya waktu penyampaian SPT tahunan. SPT tahunan, badan dalam hal ini, itu boleh disampaikan hingga 30 April. Kan? Sehingga sanksi kita hitung mulai Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Karena bayarnya tanggal 18 September 2021. Sehingga kita hitung 5 bulan, 30 juta. Yang perlu kita perhatikan bahwa karena ini mulai dihitung sejak 1 Mei, maka kita juga pakai tarif per Mei.
Oke kan, tarif Juni berbeda lagi, tarif Agustus beda lagi, tarif September beda. Oke. Nah, sebesar 1.440.000 ini teman-teman nanti ditagih menggunakan surat tagihan pajak. Bukan SKPKB, tapi menggunakan STP. Oke, jadi nyambung ya sama pelaporan SPT kemarin. SPT kan kemarin kita tahu, oh cara ngitungnya seperti ini. Oke, ini adalah slide pas laporan. Persis, nggak saya rubah kata-katanya. Plug, saya ambil sini. Saya tempatkan, ketika kita ngomong, terus uang tersebut ditagih dengan apa? Dengan SPT. Oke, ilustrasi berikutnya. Sekarang kita ngomongin OP. Ya. Tuan A menyampaikan SPT PPHOP 2020 tanggal 17 Juli 2021. Jumlah kurang bayarnya 1 juta, dilunasi Tuan A pada tanggal 16 Juli 2021. Oke. Ada berapa denda, teman-teman? Dua ya, Pak. Oke, 2. Apa aja, Dev? Dia telat nyampein SPT sama kurang bayar. Oke. Jadi yang terlambat adalah, kalau kita kembali ke tadi, saya balik ke halaman berikutnya, halaman sebelumnya, maka dia terlambat ada 2. Yang pertama adalah dia tidak menyampaikan SPT tepat waktu. Yang kedua, dia juga membayar pajaknya tidak tepat waktu. Oke, kelihatan di sini? Oke. Saya balik ke sini. Tuan A nyampein SPT tanggal 17 Juli. Penyampaiannya udah terlambat. Oke. Kurang bayar 1 jutanya, itu dibayar tanggal 16 Juli. Terlambat juga. Kalau dia bayar 1 jutanya tanggal 29 Maret, maka hanya satu denda nih, keterlambatan pelaporan aja. Oke, tapi karena dua-duanya, maka dia punya 2 denda. Dua-duanya ditagih dengan surat tagihan pajak. Oke, tahan dulu. Untuk yang denda keterlambatan pelaporan gampang. Maksudnya gampang tuh angkanya tetap 100.000. Kan gitu ya? Kita udah tahu, buat ini ditagih 100.000. Lalu bagaimana dengan jumlah kurang bayar yang 1 juta ini? Ditagih pakai yang mana? Oke. Kalau kemudian STP diterbitkan tanggal 15 Agustus, terbit STP tanggal 15 Agustus. Ya. Terus dendanya berapa? Kan gitu ya. Ingat, denda untuk penyampaian SPT, denda untuk keterlambatan pembayaran dihitung sejak jatuh tempo penyampaian SPT tahunan sampai dengan tanggal pembayaran. Artinya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih? Jatuh tempo penyampaian SPT tahunan OP kapan? 1 Maret. Maret. Oke ya, 31 Maret itu kan deadline penyampaian. Dihitungnya April berarti, Pak. Sejak berakhirnya, berarti berakhirnya kapan? Berakhirnya adalah 1 April 00.0001 gitu ya, oke? Ini adalah deadline. Maka sejak 1 April mulai dihitung dendanya sampai dengan tanggal pembayaran. Pembayaran di tanggal 16 Juli. Jadi ada berapa bulan nih? 1, 2, 3, 4. Oke, 4 bulan. Terus kita pakai tarif bulan apa, teman-teman? Nah, kita pakai tarif bulan yang mana nih? Kalau kita mau cari, misalnya nanti saya sediakan tabel tarif semua bulan dalam setahun. Januari teman-teman tahu, Februari tahu, sampai Desember tahun 2021 tahu. Kita mau pakai tarif bulan apa nih? April, Pak. April, Pak. Sip, cocok. Maka saya sampaikan di sini, ini adalah, saya hapus dulu. Ya. Ini adalah tabel tarif bunga yang berlaku sejak 1 April sampai 30 April 2021.
Oke. Terus kita pakai pasal yang mana nih, teman-teman? Sama, terlambatan pembayaran ada di pasal 9, maka kita pakai 0,97%. Berarti 0,97% dikali 4 bulan dikali 1 juta. Oke? Oke. Dan perlu saya ulang. Seingat saya dulu saya pernah ngasih tabel ini yang ada keterangannya, teman-teman. Ya, kita cek deh. Oke, kita coba cek ya. Nggak usah kelamaan. Ntar mungkin habis break saya coba cari, terus saya tampilkan ke teman-teman. Supaya lebih mudah memahami tabel ini. Seingat saya udah pernah ngasih yang ada keterangannya. 1 ini buat apa, 2 ini buat apa. Oke. Dan di buku literatur juga ada. Teman-teman bisa cari sendiri. Lebih canggih daripada saya lah nyari. Oke, sampai sini mau tanyain? Pak, berarti yang dikalikan itu 1 juta itu kan berarti kurang bayarnya ya, Pak? Betul. Bukan pokok utangnya ya, Pak? Bukan. Pokok utangnya ya 1 juta itu sebenarnya. Kan kurang, maksudnya gini, SPT kurang bayar, itu artinya adalah, ya, di SPT dia bilang bahwa saya sudah, misalnya saya punya utang pajak 100 juta, kredit pajak 99 juta, misalnya gitu. Maka kurang bayar saya 1 juta. Oke, jadi kalau kita ngomong SPT kurang bayar, ya inilah yang harus kita bayar. Sorry teman. Ini adalah pokok pajak kita di SPT itu. Karena saya nggak bayar yang 1 juta itu, yang harusnya saya bayar dalam SPT di 31 Maret, maka ya pokoknya seperti itu. Maka nanti di STP denda keterlambatan, nanti itu kalau STP itu bisa mencakup berbagai macam jenis, teman-teman. Maka SPT yang dikasih ke Tuan A, gitu ya, itu nanti ada denda keterlambatan pembayaran, oke, 2 untuk atas STP keterlambatan pelaporan plus pokok pajak. Sorry, harusnya urutan dia nomor 3 dulu ya. Nomor 3, 1, 2, atau 2, 3, 1. Jadi nanti si A, si Tuan A ini, gitu ya, ketika, oh dia udah bayar ya 1 juta ya, sorry teman-teman, dia sudah bayar, berarti nomor 3 nggak ada. Ketika ada STP tanggal 15 Agustus 2021, maka bisa nih si DJP bilang, oke, kamu punya 2 denda. Yang pertama adalah denda keterlambatan pelaporan SPT, sebesar 100.000, yang nomor 2. Dan yang kedua itu adalah denda keterlambatan pembayaran SPT tahunan OP, sebesar berapa tuh? 0,97 kali 4 bulan dikali 1 juta. Something lah angkanya. Oke? Sip. Ada yang perlu saya ulang, teman-teman? Nggak ada, lanjut. Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya. Eh, Mungkin saya lupa, Pak, untuk STP yang terlambatan pelaporannya ngitungnya sama, Pak, ya, dengan suku bunga acuan itu atau gimana? Saya Oke. Kalau keterlambatan pelaporan tidak dihitung berapa bulan, Mas Radit. Tapi keterlambatan pelaporan itu diketok sekali angka aja. Oke, kalau teman-teman lihat di pertemuan ke-10 kalau nggak salah, kalau terlambat melapor SPT tahunan PPh badan, itu 1 juta dendanya. Bukan per bulan, tapi 1 juta. Tapi terus kalau SPT masa itu 500.000, SPT tahunan OP 100.000. Jadi bukan per bulan. Oke, untuk keterlambatan pelaporan. Oke. Wah, kok hang. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sebentar. Oops, bisa. Sorry. Aduh. Enggak, teman-teman. Dia ngambek, teman-teman, komputer saya. Nah, oke. Tadi kita ngomongin PPh, gitu ya. Bagaimana kalau ada cerita kasus mengenai PPN? Ya, mungkin PPN memang bukan menjadi fokus KUP karena saya anggap PPN semua sudah dapat. Tapi kita ngeliat sisi formal, ya.
PTD menyampaikan SPT masa PPN untuk masa pajak Oktober 2020 pada tanggal 5 Desember 2020. Jumlah kurang bayarnya tetap 1 juta sama kayak tadi, dan dilunasi tanggal yang sama, tanggal 5 Desember. Kemudian terbit STP pada tanggal 20 Januari 2021 ini maksudnya. 2021. Oke, kira-kira itu seperti ini. SPT masa pajak Oktober. Kapan harus disampaikan, teman-teman? SPT masa PPN masa Oktober 2020? Akhir bulan berikutnya, Pak. Akhir November 2020, Pak. Sip, berarti dia harus menyampaikan di sini. Ya. Tapi si wajib pajak menyampaikan SPT dan bayarnya itu di tanggal 5 Desember. Tanggal 5 Desember. Oke, jadi ada dua juga nih. Ada keterlambatan pelaporan dan juga ada keterlambatan pembayaran. Oke, STP-nya terbit tanggal 20 Januari. Oke, ceritanya oke? PTD harusnya lapornya di akhir November, tapi dia baru nyampein SPT masa PPN tanggal 5 Desember 2020. Dan bayarnya pun di tanggal yang sama. Oke. Karena kurang bayar itu harus dilunasi paling lambat tanggal 30 November, maka ada dua sanksi tadi. Sama, sanksi keterlambatan pelaporan dan sanksi bunga keterlambatan. Karena PPN, maka ini 9 ayat 2A. Kita mungkin bisa ngeliat polanya nih ya. Kalau PPH yang pasal 9 ayat 2, kalau yang PPN 9 ayat 2A. Oke? Tidak apa tadi pasal 13 ayat 2 ada 13 ayat 2, ada 13 ayat 2, ada 13 ayat 2A. Yang 2A ini tambahan untuk PPN. Biasanya, nggak selalu sama, tapi kalau kita ngomongin tabel ini, maka seperti itulah cara membaca. Ya, dan saya pun mungkin nggak hafal semua sekarang dengan berlakunya undang-undang HPP ini, hafalannya udah buyar nih, ya. Karena dulu dihafalnya undang-undang KUP. Ya, karena dulu harus ngapal teman-teman, beda sama teman-teman ya. Dulu kita harus ngapal nih kalau mau ujian. Ya, kalau nggak hafal bingung nanti. Oke, tip. Terus gimana nih cara ngitung sanksinya? Oke, kalau kita ngomongin sanksi keterlambatan pembayaran, maka pertama kita lihat pakai sanksi yang mana. Karena ini dihitung sejak 1 Desember, maka kita akan pakai tarif Desember 2020. Karena yang adalah pasal keterlambatan pembayaran, maka 9 ayat 2, maka kita kalikan dengan 0,94%. Dikali berapa bulan, teman-teman? Berapa bulan terlambat tadi? 2, Pak. Kenapa 2? Desember dan Januari. Januari bagian dari bulan dihitung penuh. Oh gitu. Ingat bahwa dihitungnya itu sejak jatuh tempo berakhir atau tempo pembayaran sampai pembayaran, Mas Radit. Meskipun STP tanggal 20 Januari, sama kayak di cerita sebelumnya. Oke, sampai dengan tanggal pembayaran. Di sini juga saya sampaikan di slide-nya, cara ngitungnya adalah sejak 1 Desember sampai tanggal pembayaran. Oke, jadi slide ini sudah bisa menggambarkan informasi semuanya nih. Oke, nggak adil dong kalau wajib pajak udah bayar tanggal 5 Desember, tapi dia didendanya sampai STP terbit. Misalnya wajib pajaknya, DJP AR-nya lupa bikin STP. Bikin STP-nya baru Desember 2022. Padahal dia udah bayar di 5 Desember 2020. Oke, nggak fair. Maka ngitungnya adalah sejak berakhirnya deadline pembayaran sampai dengan dibayar. Oke, jadi ini sampai dengan tanggal pembayaran. Dikali 1, dikali 10 juta ya? Oh, 1 juta, sorry. Dikali 1 juta. Oke. Ada yang perlu saya ulang, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Kita udah ngomongin 3 tadi nih. PPH kurang bayar, atau ada penelitian, atau ada tadi kena sanksi administrasi. D. Pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP
tapi tidak membuat faktur pajak. Ini pasal 14 nih ya. Oke, kita lewatin dulu karena di PPN saya anggap sudah dapat lah ya. PPN saya anggap sudah dapat teman-teman ya. Ya, intinya bahwa kalau ada DEF ini adalah ketidakpatuhan dalam ketentuan pelaporan SPT massa, ketidakpatuhan pembuatan faktur. Ingat kemarin faktur pajak harus lengkap, harus ada nama. Kalau bukan selain faktur pajak retail ya, harus ada nama pembeli, NPWP pembeli, barang yang dibeli apa, DPP-nya berapa. Oke? UTS. Ya. Kalau ada yang nggak sesuai, maka nanti dikenakan denda STP juga. Untuk sementara saya maunya DEF, kita skip. Ya, kalau ada yang mau tahu DEF seperti apa, setelah kelas aja. Nanti kita obrolin bareng-bareng. Ya, oke. PPN saya anggap udah dapat ya teman-teman. Ya, tidak menambah keruwetan, gitu ya. Kita selesaikan secara damai aja ya teman-teman ya. Ya, sip. Bukan nepotisme nih ya, tapi secara damai aja. Ya. Kita anggap PPN udah dapat, karena materi PPN baru aja kemarin. Oke, sip. Jadi SKP udah, STP udah. Jadi penetapan apa penetapan? Penetapan itu tindakannya. Ya, kalau saya coba resume dari pertama sampai STP ini. Penetapan itu apa sih? Penetapan itu adalah kegiatannya. Ya. Kenapa ada penetapan? Itu kalau self assessment tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan. Oke. Ini kita ngomongin self assessment. Kalau kita ngomongin PBB, tentu saja semuanya penetapan. Karena PPT diterbitkan oleh si Fiskus. Ya, sekarang kita ngomongin PPH dan PPN yang itu terkait dengan self assessment. Karena KUP itu tidak mengatur ketentuan mengenai PBB. Oke. Jadi penetapan ada atau timbul kalau self assessment-nya tidak oke, tidak sesuai dengan ketentuan. Oke. Penetapan itu output-nya nanti adalah ketetapan pajak. Oke. Ketetapan pajak itu ada, saya sebutkan, ada SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, ada SKPKBT tambahan, ada SKP lebih bayar, ada SKP nihil. Dari 4 SKP tersebut, itu didahului dengan pemeriksaan, teman-teman. Termasuk SKPLB dan SKP nihil. Semua didahului dengan pemeriksaan. Pemeriksaan yang mana? Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Ya, oke. Selain surat ketetapan pajak, ada satu istilah lagi untuk ketetapan di DJP, di perpajakan. Namanya adalah surat tagihan pajak. Bedanya dengan SKP, STP ini tidak melalui tahapan atau prosedur pemeriksaan, teman-teman. Jadi ini bukan produk atau bukan tindak lanjut dari pemeriksaan. Nah, STP ini itu ditagih untuk sanksi yang sifatnya administratif atau ketentuan formal, bukan ketentuan material. Kenapa kita bilang formal sama material? Kalau SKP itu ketentuan material yang dilanggar. Objek pajak tidak diakui, lagi ya, biaya pajak diakui terlalu besar, oke, maka dia bisa tagihnya dengan menggunakan SKP. Tapi STP ini lebih ke ketentuan formal, oke, tidak lapor tepat waktu, tidak bayar tepat waktu, salah menghitung, oke, ada yang kurang dibayar, dan seterusnya. Ada obrolan tadi ini. ABCDF gitu ya. Dengan C tadi bercabang ke beberapa aspek tadi yang udah kita bahas di slide sebelumnya. Oke. Nah, baik SKP dan STP itu sama-sama mengandung sanksi. Bentar. Oke. Sorry ya. Lagi ada kegiatan di belakang. Kedengeran nggak? Hah? Kedengeran nggak sih? Coba cek ah. Enggak, Pak. Kedengeran nggak, Dit? Oh, nggak. Bahar nggak kedengeran apa-apa? Oke, sip. Enggak, Pak, enggak. Oke, aman. Berarti. Baik STP mau SKP, dua-duanya ada sanksinya. Tadi balik ke ketentuannya, kalau SKP itu lebih ke sanksi yang sifatnya material,
Kalau STP itu sanksi ketentuannya formal atau administratif. Oke. Masing-masing punya tarifnya sendiri. Kalau kita mau ngomong secara tabel tadi, maka dari SKP itu ada yang pakai pasal 13 ayat 2 atau 13 ayat 2A dan pasal 13 ayat 3. Ya, terkait dengan pemeriksaan. Sedangkan untuk STP, ya, itu lebih ke pasal 8. Pasal 8 itu yang mengenai keterlambatan pembayaran, okay. Pembetulan yang menambah pembayaran pajak, ada juga mengenai keterlambatan pembayaran. Okay. Jangan lupa mungkin tidak ke-cover di slide tadi adalah STP untuk menagih keterlambatan pelaporan. Keterlambatan pelaporan pun juga ditagih menggunakan STP. Hanya saja seperti ditekankan sama Mas Radit, kalau keterlambatan pelaporan itu bukan per bulan dendanya, ya, tapi per pelaporan. Ya bisa per bulan. Kalau STP masa PPN tidak disampaikan nih, masa Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai Desember nggak pernah lapor SPT masa PPN. Ya dendanya jadi per bulan. Oke, karena per pelaporan. Oke, ada yang perlu saya ulang? Sedikit lagi, 5 slide lagi. Nggak ada? Oke. Sekarang kita ngomongin mengenai poin terakhir di RPS, yaitu mengenai kelebihan pembayaran pajak. Ini ada hubungannya dengan SKPLB tadi, lebih bayar. Oke. Ada 2 jenis kelebihan pembayaran pajak. Kalau dilihat dari ketentuannya sih, ya, karena ditentukan di Undang-Undang KUP seperti itu. Yang pertama adalah kelebihan pembayaran pajak yang dicantumkan dalam SPT. Maksudnya apa nih? Ketika wajib pajak menyampaikan SPT, dia bilang di SPT-nya bahwa saya SPT LB. Oke, artinya apa? Berapa pajak yang harus dia bayar itu lebih kecil daripada kredit pajak. Atau dia bayar DP-nya udah kegedean. Ya, konsep gampang lah ini. Lebih bayar itu artinya ya bayarnya kebanyakan. Oke. Sip. Kalau di PPH, misalnya PPH pasal 25-nya kebanyakan. Pasal 23-nya kebanyakan. Misal dibanding pajak terutangnya. Misal dia lagi rugi, tapi udah bayar PPh pasal 25, 22, 23 di awal, ya mungkin aja. Atau di PPN, sebagaimana teman-teman tahu, itu adalah kalau pajak masukannya lebih besar daripada pajak keluaran. Jadi lebih bayar tuh. Oke ya? Oke. Nah, poin yang mau saya sampaikan bahwa kalau dicantumkan dalam SPT seperti ini, wajib pajak tidak perlu membuat permohonan khusus untuk meminta pengembalian pembayaran. Nggak perlu. Kenapa? Karena sudah ada di SPT. Dianggap wajib pajak sudah menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran. Karena sudah ada di SPT. Oke. Terus gimana nih percabangan atau prosedur penyampaian dalam SPT? Ada 2 jalur, teman-teman. Ada 2 jalur, teman-teman. Ada 2 jalur atau 2 jalan. Jadi jalan. Yang pertama, nah ini agak-agak oke, ada 3 kriteria. Ya, ada 3, maksudnya ada 4, cuman yang PPN saya singkirin deh ya. Nanti saya sampaikan di satu slide sendiri. Pertama adalah wajib pajak normal. Nah, ini saya bilang pasal 17B. Tulis saja mungkin boleh catat ini wajib pajak normal. Ya. Ada juga wajib pajak dengan kriteria tertentu atau wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Aduh, saya nggak suka sama istilahnya. Tapi ada kayak gini istilah teman-teman. Ya. Sejujurnya saya nggak suka dengan istilah ini karena bikin saya bingung ketika saya menghafal dulu. Ya. Tapi ketika saya mengajar jadi harus diajarin. Ya, salah nanti dosennya kalau nggak ngajar. Ya. Tapi memang apa istilahnya memang saya aja nggak nyaman gitu ya mendengarnya gitu ya. Tapi memang seperti itu. Jadi yang normal itu adalah pasal 17B, sedangkan bukan yang nggak normal ya. Yang khusus gitu, yang spesial adalah yang dengan kriteria tertentu atau persyaratan tertentu. Nah, untuk wajib pajak normal, ini SPT ya, artinya dia bikin SPT lebih bayar teman-teman. Ya. Kalau ada SPT lebih bayar, ingat kemarin di pemeriksaan salah satu yang dapat dilakukan pemeriksaan adalah wajib pajak menyampaikan SPT lebih bayar. Gitu ya? Iyalah, ingatlah. Ya. Kalau nggak ingat, dipaksa ingat lah pokoknya. Ya. Kalau ada WP yang SPT lebih bayar, maka dia akan diperiksa. Oke.
Kemudian pemeriksaan gitu ya, itu harus menerbitkan SKP. Oke. Bisa SKP-nya menetapkan dia emang SKPLB, atau setelah diperiksa malah, oh jadi SKPKB? Mungkin aja. Banyak wajib pajak yang menyampaikan SPTLB, setelah diperiksa jadinya SKPKB, ya mungkin aja. Karena setelah diperiksa kan semua data diminta, di-download, wah ini biaya ini salah, ini biaya ini salah, dikoreksi, malah jadi SPTKB, malah jadi SKPKB, ya mungkin aja. Makanya saya bilang ini SKP. Ya. Kalau ternyata dia terbitnya adalah SKPLB, maka dia harus nanti masuk ke proses pembayaran pengembalian pajak. Di sini ditulis bahwa SKPLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan, mana ya? Oh nih, 12 bulan setelah diterbitkan. Jadi kalau saya buat skemanya, misalnya nih SPTLB PPH Badan. Ini biasa. SPTLB-nya nyampe di tanggal 31 April. Oke. Maka bulan 31 April tahun berikutnya itu sudah harus kepastian SPTLB. Ini udah harus kepastian. Apakah dia jadi SKPLB atau enggak? Apakah permohonan restitusi diterima atau enggak? Oke, sehingga pemeriksaan harus dilakukan segera nih. Karena pemeriksaan itu kan kalau pemeriksaan kantor 6 bulan gitu ya. Pemeriksaan lapangan sekitar 8 bulan. Oke. Maka 8 bulan sebelumnya sudah harus pemeriksaan di sini misalnya. Supaya apa? Supaya tidak melampaui 12 bulan dari sejak penyampaian SPT. Karena kalau lewat dari itu, dianggap diterima, dan SKPLB harus segera diterbitkan. Oke, SKPLB. Jadi kalau ada SPTLB, diperiksa outputnya SKPLB. Tidak berseberangan dengan apa yang kita obrolin tadi. Oke, siap dulu. Kemudian, untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu, ini, dan juga persyaratan tertentu ini, dia tidak melalui proses pemeriksaan. Oke, tapi hanya diteliti aja. Penelitian itu ngapain? Nih penelitian. Dia cuma mencocokkan. Benar nggak nih? Ya, SPT-nya benar nggak nih? Oh benar, SPT sudah disampaikan sesuai dengan lampiran-lampirannya. Tepat waktu, dan seterusnya. Sesuai dengan persyaratan untuk memenuhi titel ini. Ya. Nah, karena titel kriteria tertentu atau titel memenuhi persyaratan tertentu nggak gampang. Nanti saya sampaikan di slide berikut. Tapi kalau sudah masuk ke kriteria ini, 17C dan 17D, maka dia enak. Nggak perlu diperiksa. Cuma diteliti doang, oh SPT-nya lengkap, oh sesuai nih, dia memenuhi kriteria, atau dia memenuhi persyaratan, maka 3 bulan untuk PPH itu harus segera diterbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Waduh, nama singkatan lagi, panjang banget lagi. Oke. Bahkan 1 bulan untuk PPN. Oke. Untuk memudahkan teman-teman, sebenarnya kalau mau, oke. Jadi kalau teman-teman mau kebayang seperti apa proses pengembalian gitu ya, kalau tadi dari permohonan jadi SKPLB, nanti dia jadi surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Kalau tadi ada SKP, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak gitu ya, KP, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Oke. Nanti ini juga jadi SKP KPP. Dari sini nanti dikasih surat perintah membayar kelebihan pajak. Ah, puyeng-puyeng deh tuh. Intinya teman-teman, kita tadi udah sampai sini nih. Ya, kita udah ngomongin nih pemeriksaan, outputnya SKPLB. Dari lebih bayar, dibikin surat lagi yang menyatakan bahwa oke, DJP setuju bahwa dia akan dikembalikan. Karena ini baru mau ngomong bahwa oke, dia lebih bayar loh. Intinya itu. Setelah lebih bayar, dibikin ketentuan tetapan yang baru yang bilang bahwa oke, silahkan dilakukan proses pembayaran. Kalau yang ini adalah instruksi untuk membayar. Surat perintah membayar. Setelah membayar, baru dikasih duitnya.
Jadi memang cukup panjang perjalanannya. Oke. Yang mau kita obrolin di sini adalah bahwa kalau wajib pajak ya memenuhi ketentuan ini, dia tidak melalui proses SKPLB. Oke, break dulu sampai jam 1 ya. Saya pegel nih. Oke, teman-teman. Pengembalian untuk yang normal tadi ya. Jalur normal itu yang sebelah kiri, teman-teman. Ya. Maksudnya normal itu tidak ada fasilitas tertentu. Oke. Sedangkan untuk wajib pajak tertentu, yaitu yang memenuhi kriteria atau memenuhi persyaratan tertentu, ini diatur di pasal yang berbeda, teman-teman, itu tidak perlu melalui proses pemeriksaan. Akibatnya apa? Jangka waktu pengembaliannya itu lebih cepat. Sebagai teman-teman lihat di layar. Ada yang 12 bulan, ada 13 bulan. Sudah ada yang 12 bulan, ada 3 bulan, atau 1 bulan. Oke, perbedaannya antara kiri dan kanan. Oke. Terus pertanyaannya pasti, siapa sih wajib pajak dengan kriteria tertentu atau persyaratan tertentu ini? Kok dia bisa dapat fasilitas yang begitu enak? Ya. Untuk wajib pajak kriteria tertentu. 1, dia harus selalu tepat dalam menyampaikan SPT, baik SPT tahunan maupun SPT masa. SPT masa kalau mau telat, PPN, sorry teman-teman, itu hanya paling lambat 3 bulan setelah masa pajak. Oke, sebagaimana yang kita pelajari di PPN. Boleh nih menyampaikannya di 3 bulan setelah masa pajak yang terkait. Oke, kedua, tidak punya tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali penundaan atau pengangsuran. Ketiga, laporannya wajib diaudit. Oke, untuk 3 tahun terakhir. Dan artinya apa? 4 persyaratan ini harus akumulatif. Oke, dan tidak pernah terkena pidana perpajakan. Oke, kelihatan kan kenapa dia jadi dapat fasilitas gampang imbalannya? Karena memang buat ini wajib pajak yang benar-benar patuh atau mungkin bisa dipastikan bahwa apa yang disampaikan dalam pengembalian pajak itu memang benar. Jadi nggak sampai perlu pemeriksaan. Meskipun jika di kemudian hari wajib pajak ini ketahuan, kayaknya ada yang nggak benar nih di SPTLB-nya, itu masih bisa diperiksa. Tapi ketika SPTLB-nya masuk, dia tidak harus melalui proses pemeriksaan. Oke? Ini yang tadi yang pasal 17C. Ya, WP kriteria tertentu. Berikutnya, yang pasal 17D, wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Beda nih. Siapa aja? WPOP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Karyawan minta SPTLB. Ya, salah potong mungkin di perusahaannya. Oke, atau mungkin dokter yang karena konsep pemotongannya itu melebihi dari hitung-hitungan pasal 17. Kayaknya kemarin OP udah dapat kali ya. Tapi itu contohnya teman-teman. Biar teman-teman dapat gambaran. Oke. Atau WPOP yang merupakan pengusaha atau pekerja bebas, tapi minta restitusinya paling banyak 100 juta. Oke. Jadi jumlahnya dibatasi. Itu bisa tuh dia, tanpa melalui pemeriksaan. WP badan juga boleh, tapi restitusinya paling banyak 1 miliar. Oke, dibatasi jumlahnya. Jadi persyaratan tadi, WP-nya nggak harus patuh. Bukan WP yang tadi tuh, yang selalu menyampaikan nggak, tapi dia dibatasi jumlah restitusinya. Atau, nah artinya kalau untuk pasal 17D ini sifatnya bukan akumulatif, tapi opsional. Oke. Atau PKP yang minta restitusi PPN paling banyak 1 miliar juga. Oke? Jadi kalau yang tadi memenuhi kriteria tertentu itu merupakan wajib pajak yang bisa kita bilang sudah memenuhi perpajakan secara baik. Kalau yang 17D ini mungkin yang jumlahnya nggak terlalu besar pengembalian. Ya, nah 17C dan 17 inilah yang punya
fasilitas untuk dipercepat pengembalian pajak. Nah, teman-teman ada satu lagi teman-teman, yaitu yang namanya adalah PKP berisiko rendah. Ya, tapi saya nggak mau bahas. Ya, untuk kebaikan teman-teman dan kebaikan saya mungkin ya. Misalnya ada sekitar sampai H, A, B, C, D, E, F, G, H, seingat saya. Ini contohnya adalah apa nih PKP berisiko rendah yang mungkin sekarang lagi kelihatan adalah PKP yang melakukan distribusi alat kesehatan. Oke, masker, termogan, vaksin, mungkin. Nah, itu juga masuk kategori PKP berisiko rendah yang punya fasilitas yang sama dengan 17C dan 17D. Tapi saya serahkan ke teman-teman. Kalau mau tahu apa aja PKP berisiko rendah, sudah saya cantumkan referensinya. Oke, tapi saya nggak pengen bahas itu. Ya. Nah, sekarang versi kedua, kelebihan pembayaran pajak yang kedua. Tadi yang pertama, kelebihan pembayaran pajak pertama yaitu disampaikannya melalui SPT. Oke, SPT-LB. Oke. Bedanya nomor 2 ini, dia tanpa melalui SPT. Nggak perlu melalui SPT. Ya. Kapan dia terjadi? Itu kalau ada pembayaran yang seharusnya tidak terutang. Karena salah potong, salah pungut, atau bukan objek pajak. Contohnya gimana? Contohnya, wajib pajak dapat warisan. Saya, orang lain dapat warisan. Oke. Dia nggak tahu kalau warisan itu tidak dikenakan PPh. Ketika dia dapat warisan 1 miliar, oke, maka dia bayar PPh. Oke, ujuk-ujuk aja bayar. Saking cintanya sama negara, misalnya. Nah, tanpa dia tidak menyampaikan SPT nih, ya, tidak dicantumkan dalam SPT, tapi dia tiba-tiba bayar. Hal-hal seperti ini, dia harus bikin permohonan dulu. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Oke. Dan atas hal-hal yang seperti ini juga tidak dilakukan pemeriksaan, hanya penelitian. Apa teman-teman penelitian? Hanya mencocokkan aja, bener nggak dia bayar segini. Oke, salah potong atau salah pungut. Atau misalnya saya jual rumah atau jual tanah ke PTA. Oke. Kemudian PTA salah memotong. Terlalu besar memotong PPh pasal 4 ayat 2-nya. Maka saya bisa melakukan permohonan. Oke, permohonan. Tadi yang STP tanpa permohonan, sorry teman-teman. Yang kelebihan pembayaran pajak 1 tadi itu kalau dicantumkan dalam SPT, gitu ya. Kalau yang nomor 2 ini tidak melalui SPT. Oke? Oke. Nah, permohonan ini harus dikabulkan, harus diberikan tanggapan maksimal 12 bulan setelah permohonan diterima. Permohonan diterima itu kapan? Ya sama kayak ketika kita ngomongin SPT lah ya. Kalau sudah diterima oleh DJP, atau kalau dikirim lewat pos, ya tanggal pengiriman oleh wajib pajak. Setelah 12 bulan harus terbit ini sesuatu yang bisa bilang bahwa dia ini merupakan kelebihan pembayaran pajak. Oke, jadi perbedaan utamanya antara yang nomor 1 dan nomor 2, kelebihan pembayaran pajak yang tadi di sini. Ya. Ini adalah kalau yang ini dicantumkan dalam SPT sehingga SPT ini sudah dianggap permohonan, jadi tanpa melalui permohonan tersendiri. Kalau yang kedua tadi itu tanpa melalui penyampaian SPT, tapi dia harus bikin form permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Ada formulir. Oke? Oke. Untuk menyingkat, untuk bikin summary tentang apa yang sudah kita jalani gitu ya di 2 jam lewat dikit tadi, teman-teman. Pertama, bahwa kita ngomong mengenai ketetapan pajak, penetapan dan ketetapan. Oke. Secara singkat, ketetapan ada 2, ada yang saya bilang ada 2 jenis, ada yang surat ketetapan pajak, ada yang surat tagihan pajak. Oke, cabangnya 2. Nah,
tindak lanjut dari salah satu ketetapan pajak itu adalah kalau ada SKP lebih bayar. SKP lebih bayar ini ya, itu nanti ditindaklanjuti dengan apa? Dengan pengembalian. Namanya aja lebih bayar, dia dikembalikan. Memang jalurnya panjang gitu ya. Tapi setidaknya setelah ada SKP lebih bayar, itu ditindaklanjuti sampai si wajib pajak menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak dia. Oke, mungkin mekanisme pengembaliannya tidak bisa kita bahas secara detail di sini, ya. Tapi ada prosedur yang harus dijalankan oleh DJP tadi. Kalau 12 bulan setelah permohonan nggak diterima, maka dianggap dikabulkan. Oke. Sip. Ada yang mau tanya teman-teman? Pak, saya izin bertanya, Pak. Yuk. Untuk yang tadi sebelum break itu saya masih agak bingung, Pak, yang SKP yang P-nya banyak tuh itu gimana ya, Pak? Oh, itu mengenai permohonan pengembalian itu ya? Oke. Bener nggak? Maksudnya mengenai restitusi kan? Iya, Pak, iya, Pak. Oke, kita cari jalan yang paling singkat. Jadi setelah wajib pajak menyampaikan SPT-LB, ya, SPT lebih bayar. Oke, artinya di SPT-nya dia bilang bahwa pajak hutang saya cuma 100 juta, tapi kredit pajak saya 150 juta loh. Oke, jadi saya lebih bayar nih. Apa yang sudah saya bayarkan ke kas negara itu lebih besar dibanding TPH terhutang saya. Oke. Kalau sudah menerima SPT-LB, nanti dia akan diperiksa. Oke. Misalnya pemeriksa menyatakan, oh iya emang benar dia adalah wajib pajak dengan kondisi lebih bayar, maka nanti terbit SKP lebih bayar. Oke. SKP lebih bayar ini ada di DJP. Oke. Setelah DJP menerbitkan SKP-LB, DJP kemudian bikin surat ke Direktorat Jenderal Anggaran, oke, nama ceritanya jelaskan ya, bahwa yang nanti kembali itu bukan DJP lagi. DJP tugasnya adalah menerima. Oke. Ketika ada pengeluaran, maka nanti bukan DJP nanti itu posnya. Dia bikin surat, bersurat ke Direktorat Jenderal Anggaran, ingat saya, nanti bikin namanya surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Oke. Oke. Jadi ini KPKP. Nah ini, kalau teman-teman tahu, ini harus jadi 1 bulan setelah SKP-LB dibikin. Oke. Setelah SKPKP dilihat semua persyaratannya sesuai, memang ternyata di SKP-LB, dan dicek teman-teman, wajib pajak tidak punya hutang pajak, gitu kalau mau lebih detail lagi ya. Karena kalau wajib pajak punya hutang pajak, nanti SKPKPP nggak dibikin. Nanti kelebihan bayar pajaknya suruh bayar hutang pajak yang ada dulu. Jadi nggak dikembaliin uangnya. Oke, melalui kompensasi. Oke. Kalau sudah deal lagi, sudah sesuai semua persyaratan administratifnya, baru nih dibuat namanya surat perintah membayar kelebihan pembayaran. Oke. Nah, ini menjadi dasar untuk ngasih duit ke, ini semacam ceknya. Oke, untuk ngasih duit ke wajib pajak. Oke. Yang kita pelajari tadi sebenarnya ranahnya adalah ranah DJP yang sampai terbit SKP-LB saja sebenarnya. Ini untuk yang proses pemeriksaan. Oke, kalau yang nggak pakai pemeriksaan, nanti dari surat keputusan pengembalian pendahuluan, sama nih istilahnya ada hurufnya cuma S, K sama P doang emang. Cuma nanti urutannya beda. Oke. Intinya apa? Di DJP itu sampai di sini dan surat keputusan pengembalian pendahuluan. Dari sini pas ke sini ini sudah non DJP. Karena ngeluarin duit itu bukan haknya DJP. DJP tugasnya adalah melayani orang yang mau bayar pajak. Semua uang masuk dan uang keluar itu bukan di ruang lingkup
pengurusannya DJP, teman-teman. Apalagi pemeriksa pajak. Oke, jadi kalau ada pemerintah kembalian, ya dikirim ke teman-teman yang bisa ngeluarin duit dari APBN, dari kas negara. Dan itu bukan DJP. Sama nih, kalau DJP misalnya mau bayar catering, teman-teman. Oke? Bayar, bukan catering, snack, beli snack. Itu DJP cuma bikin ceknya doang, tulis dipanya segini, dikirim. Ya, nanti yang bayar kas negara. Nah, skema keuangannya seperti itu. Oke. Ya, sip. Yang lain? Udah? Oke. Kalau nggak ada, materinya sudah selesai, teman-teman. Minta tolong perhatikan bahwa saya mengurungkan niat saya untuk ngasih soal ke teman-teman. Ya. Tapi saya jadi pengen malah bikin teman-teman yang bikin soal aja. Oke. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Pilihan ganda aja, masing-masing kelas. Kalian kan sekitar 25 orang ya. 25 sampai 30 lah ya. Ya. Mungkin bisa dibuat, nanti akan kita bahas mulai pertemuan besok deh. Ya. Nanti soal dari 3 kelas kita gabungin. Setiap kelas bikin 15 pilihan ganda. Artinya satu orang satu bisa bikinnya. Silakan. Ketua kelas siapa ya? Kalian punya ketua kelas nanti? Mbak Hana. Saya, Pak. Oh, Mas Harol. Jadi silahkan dibagi sesuai dengan kerukunan teman-teman 507 gitu ya. Dibuat 15 pilihan ganda ya soal mengenai KUP. Terserah mau cari di internet, mau cari di mana juga boleh gitu ya. Mau bikin sendiri juga boleh ya. Terus kemudian 2 soal esai, artinya menjelaskan. Oke. Dan 1 soal kasus. Kasus itu yang kayak tadi kita bilang, ada pemeriksaan, berapa yang harus dibayar. Saya rasa untuk 27 orang, mungkin ini bisa dibagi, silahkan pembagiannya seperti apa. Oke, yang jelas saya melarang Mas Harul ngerjain sendirian. Oke, dibagi ya bro ya. Siapa nih? Masing-masing bikin 1 PG, kan 1 PG saya rasa tidak menyakitkan lah ya. Tinggal dibaca sekilas, pilih 1 poin. Kalau bisa, itu sudah sampai ke pertemuan saat ini. Lebih bagus lagi kalau teman-teman ngambil keberatan dan penagihan sampai 2 pertemuan berikutnya. Tapi sampai pertemuan hari ini pun nggak masalah. Oke. Nanti ini akan saya pertimbangkan dalam pembuatan UAS. Oke. Karena akan saya pertimbangkan, maka saya nggak bisa nunggu lama-lama. Kalau saya tunggu sampai Rabu jam 12 malam, memungkinkan nggak teman-teman? Kok nggak ada jawaban nih? Nggak Pak, nggak memungkinkan. Jawab aja. Kan saya kayak bisa-bisa aja diajak ngobrol kayaknya. Atau Mas siapa namanya? Jeremy, tolong di stop recording dulu deh.